Udah muncul belum? Aku nggak bisa buka lah. Itu aja itu. Baika, boleh cek itu nggak? Tes IFD. Aku mau lihat juga. Boleh disuruh. Boleh. Aku ada FB karena bilang. Oh, gitu aja. Gimana? Tapi ini di komputer. Ini kali ya.
Baik, kita mulai sahabat Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semua? Apa kabar? Semoga selalu sehat dan Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. bertemu lagi bersama kami di sesi obrolan seputar kesehatan masa kini. Sudah bersama kami narasumber kita Dr. Gigi Yuli Duyanti selaku Dr. Gigi di UPT Puskesmas Purwakarta dan sebagai Ketua UKM Unit Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Nabila. Silakan menyapa sobat Purwakarta semua dokter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Dulur, se-Kota Cilegon ya. Iya dokter. Se-Kota Cilegon atau yang memang sedang menonton menyimak acara kami hari ini, obsesi obrolan seputar kesehatan masa kini. Dokter, bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Nabila. Sehat ya dok. Sehat. Untuk puasanya bagaimana dokter? Puasa lancar alhamdulillah. Hari ini kita mau membahas tema tentang ini yang baik Mbak Nabila. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bau mulut dan pencegahannya ya dok. Iya. Baik dokter, kita langsung masuk ke inti pembicaraan Kita ya dok. tentang bau mulut. Sebenarnya untuk bau mulut itu sendiri Dalam istilah medis seperti apa dok? Untuk keadaan bau mulut tadi ya, kalau di dalam kedokteran gigi itu namanya halitosis. Baik dokter, halitosis ya dok. Jadi halitosis adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya nafas yang tidak sedap yang berasal dari rongga mulut. Baik itu bisa dua penyebabnya Mbak Nabila. Bisa karena memang keadaan di dalam rongga mulut tersebut asalnya, dan bisa juga dari faktor yang lain. Baik dokter, untuk sobat Purwakarta, untuk bau mulut ini lebih dikenal dengan halitosis ya dok ya dalam bahasa medisnya seperti itu. Kemudian untuk penyebabnya bisa terjadi karena dua hal ya dok ya. Yang pertama dari rongga mulut itu sendiri, sama yang faktor lain ya dok. Untuk faktor lain sendiri itu seperti apa dok contohnya? Faktor lain misalnya kalau yang dari rongga mulut aja ya Mbak Nabi. Iya dok. Kita bahas dulu ya. Kalau yang berasal dari rongga mulut itu
biasanya adanya suatu hasil dari peran bakteri ya, bakteri terutama bakteri anaerob. Itu nama senyawanya itu volatil sulfur kompon. Nah itulah yang menyebabkan adanya aroma yang tidak sedap tersebut. Berarti itu karena bakteri anaerob ya dok ya. Untuk bakteri anaerob itu seperti apa dok? Bakteri anaerob ini pengertiannya adalah bakteri yang ada di dalam. Jadi di dalam rongga mulut kita itu, Mbak Nabila, selain ada lidah, ada gigi, ya, ada jaringan lunak, terutama itu kan ada air ludah, ya, atau dengan nama lain itu saliva, air ludah. Nah, di dalam air ludah itu terdapat beratus-ratus juta jenis bakteri. Salah satunya itu bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini artinya itu bakteri yang bisa hidup walaupun tanpa ada oksigen di dalam lingkungan dia hidup gitu. Jadi tadi ada bakteri anaerob ya dok, yang bisa hidup walaupun tanpa ada oksigen ya dok ya. Baik dok. Tadi untuk rongga mulut itu sendiri, kemudian yang lainnya karena keadaan rongga mulut yang buruk kebersihannya, ya, tingkat kebersihannya. Misalnya di situ banyak sisa-sisa makanan, banyak plak, ya, maupun adanya biasanya sih karena tindakan pembersihan gigi yang tidak sempurna, ya. Kemudian juga ada satu lagi Mbak Nabila yang menyebabkan mulut ini. Misalnya adanya peradangan pada gusi dan adanya lubang atau sisa akar pada rongga mulut kita. Itu salah satu faktor juga menyebabkan nafas yang tidak sedap. ada penyebabnya tadi sisa akar sama gigi berlubang ya dok ya. Kita kepo nih dok, kenapa bisa sisa akar atau gigi berlubang itu menyebabkan dia bau mulut dok? Jadi kalau sisa akar itu sudah jelas dia suatu benda yang sudah mati, ya, membusuk. Jadi memang dia menyebabkan terjadinya penumpukan jenis segala macam jenis bakteri. Di antaranya bakteri anaerob tersebut. Akhirnya dia berhubungan dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam rongga mulut, akhirnya mengeluarkan salah satu hasilnya adalah zat yang tadi, yang volatil sulfur kompon tadi. Kalau apabila lubang gigi itu kan sebagai pusat pengumpulan sisa-sisa makanan, mana wilayah. Jadi biasanya makanan itu terjebak di dalam lubang tersebut, makanya dia bisa menyebabkan infeksi dan akhirnya menyebabkan juga bau mulut tersebut. Baik dokter, untuk gigi berlubang tadi karena ada penumpukan sisa makanan ya dok ya, yang menyebabkan kayak bau busuk gitu ya dok ya, sama kayak kita membuang sampah istilahnya seperti itu ya. Iya betul. Untuk gigi berlubang tadi ya dok, sisa akar, kemudian apakah ada yang lain lagi dok untuk penyebabnya? Untuk penyebabnya bisa juga makanan yang berbau tajam, ya, seperti apa? Contohnya seperti ini ya dok. Jengkol, pete ya dok ya. Makanan favorit. Ya, makanan favorit ya. Jadi misalnya sering mengkonsumsi misalnya bawang putih mentah ya, atau telur atau jengkol atau pete tadi. Kemudian juga makanan pedas juga bisa menimbulkan bau mulut Mbak Nabila, karena biasanya ada tuh sisa-sisa makanan yang tidak terbersihkan ya, masih menyisa lagi tuh. Jadi akhirnya terjadi pembusukan tersebut gitu. Berarti untuk makanan manis sendiri itu juga bisa menyebabkan bau mulut ya dok, karena ada sisa makanan yang tadi ya dok ya. Iya. Baik dok. Untuk kebiasaan lain dok, apakah bisa
menyebabkan bau mulut juga? Misalnya kalau kebiasaan lain ada yang namanya kelainan berupa, bukan kelainan ya, jadi keadaan namanya serostomia. Serostomia itu merupakan suatu keadaan rongga mulut kita itu terasa kering, Mbak Nabila. Itu karena apa? Karena produksi air lidah kita berkurang ya. Misalnya pada yang mengkonsumsi minuman beralkohol misalnya ya, jadi mempengaruhi produksi air lidah kita, akhirnya kita merasa mulut kita kering ya, dan merasa harus selalu minum gitu. Selain itu juga misalnya perokok ya, pada perokok ini biasanya air lidahnya itu menjadi lebih sedikit dan airnya lebih kental ya Mbak Nabila. Makanya pada perokok itu biasanya keadaan kebersihan rongga mulutnya itu biasanya tidak baik ya, biasanya banyak staining ya atau pewarnaan pada gigi, kemudian kecoklatan, kemudian biasanya pembentukan plak dan kalkulusnya juga 2 kali lebih cepat daripada yang tidak merokok ya dok ya. Baik dokter, tadi serostomia ya, seperti contohnya orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sama perokok ya dok ya. Baik dok, untuk kan disebabkan karena air liurnya karena berkurang ya dok ya. Baik dok. Kalau untuk meningkatkan produksi saliva atau air liur itu sendiri ada caranya tidak dok? Sebenarnya kalau untuk ada beberapa cara ya untuk merangsang produksi air liur ya atau saliva, dengan misalnya mengkonsumsi banyak minum air mineral ya sesuai kebutuhan dari tubuh kita kan, 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian kita harus diet yang sehat Mbak Nabila ya. Untuk diet sehat itu sendiri seperti apa dokter? Ya, kalau untuk kesehatan gigi memang ada beberapa buah-buahan, terutama yang ada rasa asam manisnya Mbak Nabila, itu yang baik untuk merangsang menghasilkan air ludah, misalnya apel ya dok ya, yang banyak mengandung air ya, apel atau buah pir ya. Kalau sayuran itu misalnya yang tinggi serat Mbak Nabila, contohnya seperti apa dok? Misalnya wortel yang bisa kita kunyah ya. Kita aktif mengunyah itu kan air ludah akan terbentuk dan dia bisa membersihkan permukaan gigi juga gitu. Jadi ada buah seperti apel ya dok ya, pir. Berarti itu yang kandungan air di dalam buahnya itu yang banyak ya dok ya, sehingga bisa meningkatkan air liur ya dok ya. Untuk sayur sendiri tadi ada bayam ya dok ya. Oh ada wortel ya. Baik dok. Jadi intinya Mbak Nabila yang kita bisa langsung makan. Ya, jadi dia tidak melalui proses. Misalnya apel kan bisa langsung kita gigit. Nah, pada saat proses mengunyah itu, menggerus apel itu kan dia sembari membersihkan juga sela-sela gigi kita gitu. Karena ada gerakan di rongga mulutnya itu sendiri ya dok ya. Baik dokter. Untuk tips yang lain apakah ada dok? Ini dok, berkumur seperti menggunakan obat kumur, apakah itu berfungsi juga dok untuk meningkatkan air liur? Air liur. Kalau untuk penggunaan obat kumur itu sih sebenarnya untuk menanggulangi bau mulut tersebut. Ya. Baik dok, untuk mencegah atau menguranginya dok? Kalau untuk obat kumur itu bisa 2 macam Mbak Nabila ya, bisa untuk pencegahan, bisa juga untuk efek pengobatan, efek terapi ya. Misalnya pasien tersebut mengalami peradangan pada rongga mulutnya, peradangan gusi. Nah, dia memang membutuhkan
obat kumur. Obat kumur yang mengandung zat-zat tertentu yang bisa berikatan dengan bakteri tadi dan akhirnya menghancurkan atau mematikan polonisasi dari atau pengumpulan dari bakteri tersebut. Baik dokter, kalau untuk ini dok, kan kita sedang menjalankan puasa ya dok ya. Untuk membersihkan giginya sendiri atau menggosok giginya sebaiknya dilakukan kapan dokter? Oh iya, memang untuk cara yang paling jitu untuk mengusir bau mulut kan memang membersihkan gigi dengan sempurna ya Mbak Nabila ya, dan dengan waktu yang tepat, waktu dan cara yang tepat. Tepat ya dok ya? Iya. Waktunya sendiri yang harus kita lakukan kapan dok? Kalau bukan bulan puasa itu sehari kita itu sikat gigi cukup 2 kali sehari. Setelah yang pertama itu pagi hari setelah sarapan pagi. Dok ya. Baik. Kemudian yang kedua itu malam sebelum tidur. Berarti kalau untuk bukan bulan puasa ya dok ya, setelah sarapan sama sebelum tidur. Kalau untuk yang selama bulan puasa kalau pada saat bulan puasa ini berarti kita rubahkan jam untuk menyikat gigi berarti setelah sahur, setelah makan sahur, sebelum sholat subuh kita sudah melakukan sikat gigi. Dan seperti biasa kalau malam tetap tidak berubah, itu malam sebelum tidur. Untuk yang selama bulan puasa berarti tadi setelah sahur ya dok ya, sama sebelum tidur seperti itu. Baik dokter. Kalau ini dok, untuk tingkat derajatnya sendiri untuk kita mengetahui kita ini mulutnya bau atau enggak sih dok gitu. Itu ada caranya nggak dok? Ya memang Mbak Nabila ada saat ini tuh sudah zamannya memang sudah sangat hebat ya. Berbagai macam teknologi untuk mengukur sesuatu itu sudah dibuat ya. Ada beberapa cara. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengukur apakah kita ini mengalami yang namanya halitosis tersebut atau bau mulut tersebut ya. Yang pertama itu dengan cara langsung ya, kita menghembuskan nafas ya, kita menciumnya sendiri gitu aroma tersebut ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan namanya pH, menggunakan pengukuran derajat keasaman air lidah kita. Jadi itu biasanya tersedia di dokter gigi ya, dokter gigi tertentu atau rumah sakit tertentu. Kemudian yang ketiga juga kita bisa mengukur dengan menggunakan alat Mbak Nabila. Ya, jadi alat tersebut nanti bisa kita langsung tahu tuh derajat kesegaran rongga mulut kita. Kita hembuskan pada alat tersebut, langsung nanti ada skalanya, skala berapa gitu. Bagi sobat Purwakarta semua, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung tulis di kolom komentar live ini ya dok ya. Nanti akan kita jawab. Baik dok, tadi untuk cara mengeceknya, yang pertama bisa dicium sendiri ya dok ya, langsung dicium sendiri. Terus yang kedua ada derajat ininya ya dok, derajat keasamannya ya dok ya, derajat bau mulut, sama bisa menggunakan alat ya dok ya, nanti ditiup terus keluar hasilnya bau mulut atau tidak. Baik dokter, ini kita sapa sobat Purwakarta dulu nih ya dok ya, yang sedang menonton. Ada Ibu Afifah Rufaida, ada Mama Asar. Selamat pagi sobat Purwakarta semua. Terus ada siapa lagi nih dok? Nggak bisa kelihatan semuanya. Selamat yang sedang menonton live Facebook ini ya. Iya, yang bergabung terima kasih udah bersama kita ya Mbak Nabila ya. Terus Mbak Nabila nih, saya mau membahas sedikit tentang penggunaan obat kumur ya.
Jadi banyak masyarakat yang lebih mengutamakan penggunaan obat kumur ya. Pada dasarnya sih penggunaan obat kumur itu tidak dilarang ya. Tapi sebaiknya memang kita jangan terlalu bergantung pada penggunaan obat kumur, kecuali memang pada kasus-kasus yang kita membutuhkan terapi dengan obat kumur tersebut. Karena memang beberapa obat kumur di samping ada efek yang menguntungkan, juga ada juga yang nanti merugikan gitu. Seperti apa dokter untuk yang merugikan? Misalnya pada beberapa obat kumur itu bisa menimbulkan pewarnaan pada gigi kita kalau dipakainya itu terus-menerus. Biasanya penggunaan obat kumur itu maksimal 7 hari pemakaian. Untuk dalam 1 minggu itu 1 kali pemakaian ya dok ya? Baik dok. Jadi, tetapi beda kasusnya apabila herbal yang Mbak Nabila ya. Bisa kita menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita. Biasanya kalau saya menganjurkannya daun sirih, Mbak Nabila ya. Penggunaannya seperti apa dokter? Daun sirihnya harus diapakan seperti itu? Jadi daun sirihnya bisa kita rebus. Ya untuk berapa lembarnya itu sih bebas ya. Ya mungkin sekitar 3 lembar bisa dipakai. Kita rebus sampai mendidih ya. Setelah mendidih kita masukkan ke dalam suatu tempat, baik itu botol kaca ya atau botol plastik boleh. Itu yang digunakan Airnya saja atau sama daunnya juga dok ikut dimasukkan ke dalam botol? Airnya saja Mbak Nabila, jadi boleh mau sirih merah atau sirih yang hijau biasa itu ya boleh. Karena kalau herbal itu lebih aman Mbak Nabila. Kemudian juga dia kan memiliki sifat antiseptik ya. Jadi untuk membunuh bakteri pun manjur gitu. Tadi bisa menggunakan daun sirih ya dok ya? Baik dokter. Kita lihat ke kolom pertanyaan ya dok ya? Boleh. Dokter, untuk anak-anak apakah cara mencegahnya sama atau tidak dengan orang dewasa? Silakan dokter. Nah ini anak-anak. Ya memang anak-anak itu biasanya juga riskan ya, rentan untuk terjadi bau mulut juga bisa. Nah kalau untuk anak-anak dari dia masih bayi pun sebenarnya harus sudah mulai melakukan oral hygiene ya, menjaga kebersihan mulut. Biasanya apabila dia belum ada giginya itu tetap kita lakukan pembersihan tuh di gusi-gusinya. Di gusinya kita lap menggunakan kain kasa yang sudah dicelupkan ke air hangat. Untuk pembersihan kain kasa ini bayi atau balitanya usia berapa dokter? Bayi baru lahir pun begitu dibersihkan Mbak Nabila, karena kan bayi baru lahir pun dia menyusu, ya kan, mengkonsumsi susu. Apabila kita tidak rajin membersihkan, biasanya lidahnya berwarna putih biasanya. Nah, berwarna putih itu tandanya apa? Nah, di situ ada pengumpulan jenis jamur tertentu, gitu, jamur dan bakteri tertentu. Karena memang penumpukan sisa-sisa makanan itu adanya biasanya itu di lidah. Bagian belakang lidah ya yang susah untuk dijangkau maupun di permukaan lidah yang di bagian depannya. Berarti selain menggosok, membersihkan mulut, juga kita harus membersihkan lidahnya ya dok ya? Baik dok. Kalau untuk anak-anak yang sudah mulai tumbuh giginya seperti apa dokter? Apakah dengan kain kasa juga atau sikat gigi seperti itu dok? Kalau untuk anak-anak yang sudah tumbuh giginya, kita lihat juga Mbak Nabila berapa jumlah gigi yang sudah tumbuh. Untuk jumlah gigi mempengaruhi cara membersihkannya ya dok ya? Betul. Karena makin banyak jumlah gigi kan ada sela-sela gigi itu. Jadi cara pembersihannya pun harus memakai alat yang sesuai. Dok, untuk alatnya dok, untuk anak-anak apakah
mempengaruhi nggak dok ukurannya? Harus yang menggunakan sikat gigi yang kecil atau bisa menggunakan sikat gigi yang dewasa? Kalau untuk yang anak-anak yang usia-usia 6 bulan, 8 bulan ya, itu kan dia masih belum bisa menggunakan sikat gigi yang full karena kan giginya juga belum semuanya keluar ya. Biasanya ada produk-produk baby yang mengeluarkan produk untuk membersihkan gigi, misalnya berupa sikat yang dari silikon ya atau dari rubber ya, itu yang dimasukkan ke telunjuk si ibu, jadi dia berbentuk sikat. Nah itu manual dibersihkan oleh si ibu gitu. Tapi apabila sudah lengkap, giginya sudah lengkap semua, tumbuhnya sudah sempurna, itu kita bisa mulai perkenalkan sikat gigi tersebut ya. Untuk sikat gigi ya pasti anak sama dewasa berbeda ya Manabila ya. Yang perlu diingat, carilah sikat gigi yang jangan yang bulu sikapnya keras ya, karena itu bisa melukai si gusinya nanti, jaringan lunaknya gitu. Berarti untuk sikat gigi anak cari yang bulu sikapnya lembut ya dok? Bulu sikapnya lembut dan permukaannya rata. Jangan cari yang zigzag yang yang standar aja. Nggak usah yang bagus-bagus, yang model-model ya dok ya, yang biasa aja, yang rata. Baik dok. Kalau untuk penggunaan pasta giginya sendiri seperti apa dok untuk anak-anak? Apakah boleh digunakan atau nanti tunggu dewasa seperti itu dok? Jadi begini Mbak Nabila, kalau pasta gigi itu sebenarnya sebagai pelengkap ya, dalam arti kata sih kalau di pasta gigi itu kan ada deterjennya, jadi kayak kita lagi mandi pakai sabun ya Mbak Nabila ya, ada deterjennya, kemudian ada zat-zat abrasifnya, jadi dia bisa membantu mengikis kotoran-kotoran kan. Nah, apabila si anak ini belum bisa diarahkan, misalnya dia nanti bakal menelan si pasta gigi ini, nah itu jangan dulu ya. Kita pakai yang tanpa sikat gigi, tanpa pasta gigi pun tidak apa-apa. Yang penting itu seluruh permukaan itu dibersihkan gitu. Nanti apabila dia sudah mengerti bahwa ini jangan ditelan ya nak gitu, kita ajarin pelan-pelan. Tapi naruh pasta gigi juga jangan banyak ya, seujung itu segede biji jagung itu dikit aja lah gitu untuk ini nyoba dulu gitu. Kalau untuk penggunaan pasta gigi harus dipastikan anaknya itu benar-benar bisa paham gitu ya dok, jangan sampai tertelan. Baik dokter, ini ada sobat Purwakarta yang bertanya lagi dok, dari Mama Asta. Izin bertanya dokter, kalau sudah terjadi bau mulut, apa harus diterapi atau cukup dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan? Silakan dokter. Untuk Mama Ahtar, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus nih pertanyaannya ya. Untuk bau mulut, pertama kita harus tahu dulu nih penyebabnya ya. Jadi kita juga udah mulai bercermin nih di wajah di rumah maksudnya ya. Kita lihat nih apakah di dalam rongga mulut kita tuh ada gigi yang berlubang ya. Kemudian apakah di dalam rongga mulut kita ada sisa akar, atau mungkin ada gigi bungsu yang baru tumbuh ya, atau karang gigi dan lain-lain. Apabila hal tersebut terjadi, berarti kan bau mulut itu terjadi karena ada proses infeksi. Nah, infeksi tersebut yang harus kita tanggulangi. Tidak ada gunanya kita menggunakan obat kumur apabila fokus infeksinya tidak dihilangkan. Jadi dia tuh hanya sifatnya sementara aja, menghilangkan bau mulutnya gitu. Jadi dilihat dulu penyebabnya, baru bisa kita tentukan terapinya seperti apa. Tapi misalnya kayak gini nih Mbak Nabila, kita bangun tidur nih, pasti kan nafas kita bau ya. Baik, iya dok. Yang namanya itu morning bed
breath ya. Nah itu beda kan kasusnya. Nah itu bisa hanya sifatnya kan sementara. Kalau kita udah mulai makan dan minum lagi kan sudah hilang ya. Beda kalau memang ada suatu infeksi gitu. Dokter, berarti yang pertama dicari dulu sumber masalahnya ya dok ya. Kayak misalkan untuk tadi buka puasanya makan sama jengkol pete, terus udah pakai obat kumur, pakai sirih ya dok ya, bisa hilang. Berarti itu tidak ada gangguan ya dok ya di dalam rongga mulutnya. Tapi kalau udah kita membersihkan rongga mulut, udah gosok gigi, udah kumur-kumur, masih ada bau mulut, berarti harus dicek lagi ya dok ya sumber masalahnya. Baik dokter, terima kasih dokter jawabannya. Ya. Karena memang kadang-kadang itu kita tidak menyadari, misalnya kita habis makan, ada kan sisa-sisa makanan yang terselip di antara sela-sela gigi, ya kan, terus nggak kita bersihkan, atau kita sebenarnya punya karang gigi tapi kita tidak menyadari apakah itu menyebabkan bau mulut atau tidak. Makanya pokoknya cara jitu untuk menghilangkan bau mulut itu pertama membersihkan gigi dengan baik dan benar. Baik dan benar ya dok ya. Dengan menyikat gigi tadi ya dok ya. Baik dok. Menyikat gigi juga harus tahu caranya yang benar Mbak Nabila. Jadi kadang beberapa orang tua atau mungkin kita yang belum tahu tuh menggerakkan sikat gigi yang benar itu seperti apa. Kadang begitu. Untuk cara menyikat gigi yang benar itu sendiri bagaimana dokter? Cara menyikat gigi itu yang penting itu gerakannya harus benar ya. Gerakan yang dipakai itu bisa kalau biasanya kan kita gerakannya kanan kiri tuh Mbak Nabila ya. Sedangkan sikat gigi dengan cara seperti itu sebenarnya tidak boleh yang kanan kiri begitu, karena bisa menyebabkan penumpukan sisa makanan di sela-sela gigi ya, akhirnya lama-lama jadi karang gigi. Kalau misalnya yang bagus itu kalau untuk anak-anak biasanya gerakan yang membulat. Ya dok ya. Itu untuk bagian depan atau samping seperti itu dok? Kalau untuk anak-anak seluruh bagian nggak masalah membulat, tapi yang menghadap keluar ya, misalnya yang menghadap ke pipi, ke bibir. Kalau bagian dalam tetap gerakannya mencungkil ya. Dok, berarti untuk yang anak-anak bisa memutar ya dok ya, bulat ya. Kalau di kartun-kartun ya dok ya. Terus untuk yang bagian dalam permukaan bisa dicungkil ya dok ya, ke arah luar. Baik dok. Kalau untuk dewasa tekniknya sama atau berbeda dokter? Kalau untuk yang dewasa, karena kalau yang dewasa kan mungkin lebih ulet lebih luas ya, tangannya sudah lebih luas, sudah bisa kita arahkan. Yang penting itu arahnya dari merah ke putih. Merah ke putih ya dok ya. Seperti bendera Indonesia Raya. Jadi kalau sikat gigi itu saya ingatkan lagi ya para pendengar obsesi, untuk menyikat gigi itu merah ke putih, tapi bukan yang tabrak lari atas bawah ya, perahang. Jadi perahang atas dulu dari arah gusi ke arah gigi gitu ya, vertikal gitu. Baik dok, untuk merah putihnya itu untuk merah gusinya ya dok ya? Gusi ke arah gigi, merah putih. Baik dok, tapi secara perlahan ya dok ya? Satu rahang. Oke dok. Dari atas bawah gitu ya dok ya? Jadi misalnya rahang atas dulu, merah putih. Nanti bawah, kalau bawah berarti kan merahnya ke atas ya, merah putihnya kan ke arah atas gitu Mbak Nabila. Jadi tapi kalaupun susah itu juga gerakan membulat pun menurut saya tidak masalah gitu, membulat atau yang tadi vertikal boleh. Yang penting adalah kita cek. Jadi setelah sikat gigi wajib dicek apa sudah bersih. Bisa menggunakan lidah juga bisa ya. Apabila permukaan gigi kita sudah kesat ya, sudah kasar permukaannya,
berarti udah bersih. Tapi kalau misalnya masih licin gitu tuh ya, itu biasanya sih masih ada selapis tipis sisa makanan. Sampai kesat berarti ya dok ya. Baik dok. Baik dok. Itu untuk yang di luar permukaan ya dok ya. Kalau untuk di dalam permukaan, apakah dicungkil juga dok atau bagaimana dokter? Iya. Kalau di dalam sama, pokoknya gerakannya kita melepaskan sisa makanan tersebut ya. Jadi gerakannya mencungkil atau mencongkel, jadi ke arah luar. Nah itu biasanya bagian situ yang nggak suka tidak dijangkau, suka dilupakan gitu Manabila. Apalagi yang paling Belakang ini ya dok ya, susah dibersihkan areanya. Sebenarnya sih Mbak Nabila tidak ada yang susah. Yang susah itu kalau kita tidak melakukan dengan teratur. Jadi sisa makanan itu apabila kita terus-menerus melakukannya, dia tuh tidak akan melekat. Jadi kan pagi malam ya, kita kan selalu ke daerah situ. Insya Allah sih dia akan terlepas gitu. Kemudian cari juga sikat giginya yang kalau misalnya ada gigi ujung, gigi berbusung misalnya ya, coba cari yang ujungnya mengecil, memanjang tapi dia mengecil, jadi bisa menjangkau area yang paling pojok gitu. Dokter, berarti bisa tipsnya dengan sikat gigi yang bentuknya semakin mengecil ya dok ya, supaya bisa menjangkau gigi yang paling belakang ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk penggunaan ini dok, benang gigi ya dok ya, apakah itu bisa ada fungsinya juga dok untuk membersihkan gigi? Iya, memang kalau benang gigi atau dental floss ya, itu memang dianjurkan untuk membersihkan sela-sela gigi yang memang ada makanan yang terperangkap lah intinya ya. Tapi gerakan untuk membersihkan dengan benang gigi juga harus benar ya, tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan nanti malah membuka celah tersebut. Jadi celah gusi Mbak Nabila apabila dia sudah terganggu, sudah terbuka, itu dia tidak akan bisa kembali lagi. Misalnya kita punya kebiasaan memakai tusuk gigi ya, biasanya kan orang kalau pakai tusuk gigi itu main tembus aja ya kan. Nah yang penting makanannya bisa keluar, nggak pakai ngaca lagi biasanya ya, langsung aja di rasa-rasa gitu kan. Nah itu salah satu yang bisa menurunkan gusi yang lancip itu. Nah dia tidak akan kembali lagi tuh Manabila, biasanya nanti akan berulang-ulang kembali lagi tuh terperangkap di situ dan di situ lagi gitu. Kalau menggunakannya tidak benar, bukannya bersih malah jadi penumpukan sisa makanannya itu ya dok ya. Kalau caranya salah akan terjadi suatu rongga ya, dan rongga tersebut yang sudah terlepas dari si gusi tidak akan bisa ditutup sama gusi tersebut lagi gitu. Kalau untuk teknik membersihkan dengan benang giginya seperti apa dokter? seharusnya Ya jadi kalau misalnya dengan dental floss itu kan benang gigi tersebut kan dimasukkan di antara dua gigi ya. Nah nanti kita mendorong ke bawahnya jangan terlalu heboh tuh Mbak Nabila ya. Jadi nanti makanan yang menyangkutnya itu kita tarik ke arah luar, ke arah atas gitu. pelan-pelan Pelan-pelan. ke arah atas ya dok? Iya. Pelan-pelan Ke arah atas ya dok ya. Baik dokter. Kalau untuk ininya dok, untuk dalam 1 minggu apakah bisa 1 hari 1 kali atau dalam seminggu cuma 2 kali aja? Pemakaian benang gigi. Kalau pemakaian benang gigi, kalau menurut saya itu tidak wajib Manabila ya. Apabila dia interdental ya, namanya interdental papil kita itu masih bagus, sebenarnya kita nggak perlu benang gigi. Jadi kalau untuk pemakaiannya, menurut saya sih disesuaikan kan dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan apakah memang di situ
ada makanan yang tersangkut ya atau terselip ya. Apabila tidak ada sih tidak usah. Dan kemudian juga kalau untuk rahang, kalau rahang bawah kan kita nariknya ke atas, tapi kalau rahang atas kan kita turunin ke bawah biasanya, jadi berlawanan kan gitu. Kemudian kalau misalnya memang sudah biasa memakai tusuk gigi, misalnya Mbak Nabila, coba itu diarahkannya jangan ke dalam ya, jangan ke dalam, jadi dia ke arah lateral, ke samping. Samping ke dekat gigi ya, Dok ya? Ke dekat ini pipi ya, Dok ya? Ke dekat pipi ya, Dok ya? Jadi ke samping itu ke arah luar ya, menjauhi si gigi tersebut. Iya, ke arah samping, ke arah pipi. Jadi bukan didorong masuk ke dalam. Gitu. Jadi dia nggak akan bikin suatu rongga di bawah papila gusi tersebut gitu. Baik Dok, ini ada tips baru lagi ya Dok ya. Jadi kalau untuk menggunakan tusuk gigi, tapi jangan sering-sering ya Dok ya. Itu bisa ke permukaan luar, menjauhi dari gigi supaya tidak ada celah di antara gusinya itu ya Dok ya. Baik dokter. Ya, jadi pesan saya sih sebenarnya menjaga gigi itu susah-susah gampang mana bila ya. Tetapi dengan cara yang benar aja tuh sebenarnya sudah bisa menjawab semuanya gitu ya. Misalnya kan bau mulut ini, nah bau mulut ini juga kan Mbak Nabila ada juga beberapa kondisi yang bisa menyebabkan bau mulut. Misalnya kondisi dari kesehatan, namanya kondisi sistemik. Kalau kita ada pasien-pasien tertentu, misalnya dia menderita penyakit gula, ya itu biasanya ada bau khas tuh Mbak Nabila dari rongga mulutnya. Nah, kemudian orang yang mengalami gagal ginjal misalnya, terus orang-orang yang mengalami gangguan sistem pernafasan, misalnya orang yang sinusitis kronis ya, atau yang polip, itu biasanya sih ada tuh manifestasinya rongga mulutnya berbau ya, tapi hanya sekitar 1-2% aja sih, gitu. Jadi nggak semuanya itu mengalami bau mulut tersebut gitu. Untuk mengurangi baunya tersebut ya tetap harus terkontrol Mbak Nabila ya. Jadi untuk diabetes misalnya dia harus terkontrol gulanya ya, karena apabila tidak terkontrol memang salah satu efeknya ya seperti itu. Jadi bisa keluar manifestasinya atau keluarannya itu di dalam rongga mulut tersebut. Yang dengan gangguan sistemik, untuk jika ada manifestasi bau mulutnya bisa dengan caranya mengontrol ya Dok ya. Salah satunya jika mengidap penyakit DM ya Dok ya, berarti gulanya yang harus dikontrol. Dan itu tidak semua orang yang memiliki penyakit sistemik tersebut memiliki manifestasi bau mulutnya ya Dok ya, hanya 2%-nya ya Dok ya. 1-2%. Baik dokter. Dok, ini tidak terasa Dok, kita sudah menunjukkan pukul 10.18. Oh, sudah melebihi ya Mbak Nabila ya. Waduh, saking serunya Mbak Nabila ya. Iya. Yang terakhir dokter, apakah ada pesan untuk Sobat Purwakarta semua dalam menjaga ini untuk mencegah bau mulutnya dokter? Paling pesan saya intinya kita harus menjaga gigi kita, gigi geligi ini seperti kita menjaga kesehatan kita yang lain, Mbak Nabila, kesehatan umum kita. Karena apabila satu gigi hilang ya atau satu gigi berlubang, itu kan menghasilkan gangguan-gangguan yang lain ya. Misalnya pengunyahannya tidak sempurna ya, akhirnya berujungnya kemana? Ke gastritis ya, lambung kita bekerja lebih berat gitu ya. Kemudian juga untuk yang tadi bisa menimbulkan juga bau mulut. Jangan lupa sikat gigi dengan baik dan benar, dengan cara yang benar ya. Dan
jangan lupa juga rajin kontrol ke dokter gigi manapun ya yang biasa didatangi, maksimal 1 tahun 1 kali. Jadi maksimal 1 tahun 1 kali. Tidak ada keluhan, lakukanlah pengecekan karena biar bisa kita tahu tuh keadaan rongga mulut kita sehat ataupun tidak gitu. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat yang bisa menunjang juga rongga mulut kita tuh tetap bersih, tetap sehat gitu, seperti yang kita bahas tadi di awal Mbak Nabila gitu. Jadi ada dilihat lagi cara menggosok giginya ya dok ya, terus kontrol ke dokter gigi minimal 1 tahun sekali ya dok ya, sama konsumsi makanannya buah dan sayur. Baik dokter, ini ada sobat Purwakarta dok yang menyapa. Riris Eka Sri, ini pakai lemonan, pakai buah lemon bisa dokter untuk menjaga agar rongga mulutnya tetap segar seperti itu dok. Ya, memang ada terapi yang menggunakan lemon karena kan tadi saya sudah bilang ya, gunakan buah-buahan yang bisa merangsang produksi air ludah, kelenjar air ludah kita bekerja. Bisa kan berupa buah yang tadi ada rasa asam dan manisnya gitu. Kalau lemon beberapa saat belakangan ini kan sudah ada tuh ya lemon yang berupa kemasan ya, iya sudah jadi. Itu juga bisa dipakai untuk merangsang bekerjanya air liur kita ya, kelenjar air ludah. Cuma mungkin kan beberapa orang mungkin ada yang kurang nyaman mungkin yang mana bila ya. Jadi bisa juga dicari alternatif buah-buah yang lain, misalnya tadi apel yang bisa langsung kita gigit ya, atau buah pir. Jadi buah-buahan yang langsung kita kunyah dengan tanpa melalui proses yang lain gitu. Berarti untuk sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi kita ini sangat gampang ya dok ya. Gampang banget Mbak Nabila, cuma kadang beberapa itu masih ada paradigma yang menganggap penting nggak penting lah gitu. Pentingnya tuh kalau lagi sakit ya. Yang terasa oleh tubuh biasanya Ya dok ya, yang lebih diperhatikan gitu ya dok ya. Itu biasanya kalau gigi mah inilah gitu kan, masih dianggapnya tuh nanti juga bisa gitu kan. Nah jadi kadang kecolongannya itu akhirnya apa, misalnya pada anak-anak aja kan dianggapnya nggak apa-apa, akhirnya sakit. Nah barulah datang ke dokter gigi ya. Biasanya itu sih yang sampai sekarang masih banyak yang seperti itu yang mana bilang. Baik dokter, semoga setelah adanya obsesi ini ya dok ya, sobat Purwakarta bisa menjadi lebih aware seperti itu ya dok ya, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Amin ya, memang harus ya, karena karies itu masih tinggi di Indonesia ya. Dia 2030 kita menuju bebas karies Mbak Nabila. Jadi dari sekarang lah kita terus menerus menyuruh masyarakat ya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulutnya gitu. Semoga terwujud ya dok ya, 2030 gigi berlubang. Iya, amin. Baik dokter, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:23, kita akhiri ya dok ya. Terima kasih Dokter Yuli atas informasi yang sudah diberikan. Sama-sama Mbak Nabila, semoga sharing hari ini berguna bagi teman-teman mungkin yang melihat acara ini gitu. terima kasih Juga Sobat Purwakarta yang sudah menyaksikan obsesi kita hari ini, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu ya dok ya. Jangan lupa untuk menerapkan 5M ya dok ya, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. 5M ya. baik dokter. Jika ada Sobat Purwakarta yang ingin masih bertanya, boleh ya dok ya,
Boleh. Silakan untuk menuliskan komentarnya, nanti kita jawab setelah obsesi ini ya dok. Oke, baik dokter, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Bluetooth mode.